Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnatri Fatimah, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Ririn Yuliana dengan nomor induk mahasiswa 2021313036, Ahmad Filo dengan nomor induk mahasiswa 2021313042, Ayu Tining dengan nomor induk mahasiswa 2021313049, dan saya sendiri Isnatri Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 2021313068. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pembahasannya meliputi yang pertama, sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang kedua, perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, kodifikasi dan legislasi hukum Islam pada masa reformasi. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah berlakunya hukum Islam pasca kemerdekaan, yaitu tokoh Muslim berupaya menempatkan hukum Islam pada kedudukannya semula dan berjuang agar hukum Islam bisa eksis di wilayah Nusantara. Dan pada saat itu, tokoh Muslim banyak mendirikan organisasi-organisasi Islam, antara lain Masyumi, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan pada saat itu juga terbentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan mengeluarkannya maklumat tentang pembentukan BPUPKI ini sendiri menghasilkan rancangan undang-undang dan Piagam Jakarta. Dan terjadinya dekret presiden. Sejak berakhirnya pemilu 1955 yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, kalangan Islami melahirkan tantangan lain bagi negara model Pancasila ini, karena tidak ada satupun yang memilih 2/3 suara yang dibutuhkan untuk pengesahan. Dan akhirnya Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dengan mengeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu formal yuridis. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan disebut juga dengan hukum muamalah atau perdata. Dan yang kedua yang bersifat normatif. Hukum Islam normatif yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana. Dan yang selanjutnya, periode hukum Islam pada masa kemerdekaan. Periode hukum Islam pada masa kemerdekaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode persuasif skors. Periode persuasif adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terdapatnya orang dan di situ orangnya harus yakin dalam menerimanya. Dan yang kedua yaitu periode autoritatif skors. Dimulai dari Piagam Jakarta dan ditempatkan dalam dekret presiden disebutkan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta yang muncul pada tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, hukum Piagam Jakarta dan Undang-Undang 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Dekret Presiden. Yang kedua, membahas tentang perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru. Memasuki Orde Baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang harus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan garis-garis besar haluan negara yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia. Hukum baru di Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum
yang menampung dan memasukkan hukum agama sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatitasi hukum Islam dalam hukum nasional. Dan yang terakhir tentang kodifikasi dan legislasi hukum Islam pada masa reformasi. Aturan hukum yang dilegislasi pada masa Presiden Soeharto antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Yang keempat, pada tahun 1952, Menteri Agama mengatur tentang wali hakim. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama. Dan yang terakhir tentang Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.